Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hakikatul ibadah atau hakikat ibadah, di mana Allah telah menciptakan kita, seorang hamba, seorang budak yang tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak sepatutnya kita bertingkah laku selayaknya orang yang merdeka. Seorang hamba akan mengetahui hakikat ibadah apabila ia telah merasakan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan, bisa merasakan keagungan Allah yang telah Allah ciptakan. Kemudian seorang hamba yang telah mengetahui bahwa ibadah adalah amanah yang telah Allah berikan kepadanya akan senantiasa melaksanakannya dengan tujuan menghinakan diri. Dia akan menyadari bahwa dirinya diciptakan dalam keadaan hina, diciptakan dalam keadaan yang lemah, maka ia akan senantiasa menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di hadapan makhluknya. Kemudian ia akan senantiasa melaksanakan ibadahnya dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengikuti ajaran-ajaran yang telah Allah berikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia akan melaksanakannya sebagai bentuk ketundukannya kepada perintah yang telah Allah berikan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ia akan melakukan semua ibadahnya, semua bentuk ibadahnya disertai dengan penuh rasa takut dan harapan. Takut atas siksaan yang telah Allah ciptakan, takut jika ia tidak termasuk kepada golongannya, takut jika ia bukan termasuk hambanya. Ia akan takut ketika amal ibadahnya tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia akan selalu menaruh harapan yang besar kepada Allah, menaruh harapan ia mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan termasuk ke dalam golongannya. Dan terakhir, ia akan selalu termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya, seluruh gerak langkahnya, seluruh nafasnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri ini diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, jangankan harta, jiwa kita pun milik Allah, dan tidak sepatutnya kita seorang wakil Allah menjalankan tidak sesuai dengan apa yang diwakilinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.